Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah ilaihi Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua sehat badan, waras pikiran, dan satu kesempatan sehingga dapatlah kita berhadir di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya, selawat bertangkaikan salam. Tak lupa pula, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kata-kata ketakziman wa ikraman saya terutama kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Penghormatan saya kepada seluruh hadirin hadirat yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula, penghormatan saya kepada seluruh peserta yang mengikuti lomba pidato tingkat nasional yang kami cintai dan kami banggakan. Baiklah, izinkan saya ingin membawa sebuah syarahan yang berjudul Santri sebagai pengguna media sosial yang adil. Ini era modern. Santri sudah harus menjadi pemilik hidup global, yang dimana hidupnya tidak terpaku pada pola pikir yang sempit, yang hanya menerima dan memberi dalam pola pikir sempit pula. Telah hadir di hadapan kita beberapa wadah teknologi informasi sebagai tempat pengubah pola pikir manusia. Santri sebagai generasi yang bertanggung jawab terhadap wadah keilmuan dan keagamaan sudah seharusnya menggunakan keilmuan mereka secara global dengan benar. Habib Husin Al-Jaffar mengatakan, kita sebagai santri yang mengerti Al-Quran, mengerti Islam, sudah seharusnya menggunakan panggung teknologi informasi tersebut untuk berdakwah, menyuarakan moderasi beragama di depan khalaqnya masyarakat, agar panggung tersebut tidak diambil alih oleh orang-orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keimanan dan keilmuannya secara baik dan benar. Lebih lanjut beliau mengatakan, kita sedang berada di era digital, maka penuhilah konten-konten tersebut dengan hal-hal yang positif, konduktif, damai, dan berbasis kepada keilmuan. Karena kita tahu sebanyak 73% penduduk Indonesia lebih kurang telah terhubung dengan internet, dan di mana rata-rata mereka mampu membuka ponsel sebanyak 54 kali dalam satu hari. Oleh karena itu, inilah mimbar dakwah terbaik kita. Kita tahu banyaknya beredar di media sosial tentang isu pemecahan antara penghuni bumi Khatulistiwa yang dengan mudahnya mengadili ini benar, itu salah, dirinya surga dan yang lainnya neraka. Padahal sejatinya tidak pernah mengetahui tentang hal gaib itu sedikit pun. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, serta dapatkanlah mereka dengan hal-hal yang lebih baik. Sesungguhnya Dialah Tuhanmu yang paling mengetahui siapa di antara mereka yang telah tersesat dari jalannya, dan siapa di antara mereka yang mendapatkan petunjuk darinya. Begitulah sikap keilmuan yang harus kita tanamkan dalam pola pikir santri sebagai perwujudan masa depan, sebagai perwujudan generasi muda zaman milenial yang harus bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa ini. Santri harus menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan media teknologi informasi tersebut
dalam menyebarkan keadilan dan kebenaran secara adil dan benar, tidak menyebarkan secara frontal dan ekstrim. Santri terus menjadi panutan terbaik dalam melaksanakan perintah agama berlandaskan Al-Quran yang universal. Al-Quran dijadikan sebagai tolak ukur dalam berpikir dan bersosialisasi di media digital. Terus berupaya menjadi figur terdepan dalam menciptakan moderasi beragama yang pada akhirnya media teknologi informasi tersebut akan dipenuhi oleh pandangan-pandangan yang adil terhadap kemajuan dan keberadaban bangsa ini. Santri terus menjadi pemimpin dalam bertingkah laku dan berakhlakul karimah selayaknya Rasulullah SAW, sang panutan yang membawa keadilan dan kebenaran. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai catatan kisah perjalanan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Asma binti Abi Bakar, ibunya musyrikin, pernah datang kepadanya. Lalu ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, ibunya telah datang kepadanya dan ia ingin agar aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus berbuat baik kepadanya? Rasulullah SAW pun menjawab, ya, berbuat baiklah kepadanya. Dalam kisah yang lain, sikap toleransi Nabi Muhammad SAW semakin jelas terlihatnya ketika beliau memperlakukan ahli kitab baik itu Yahudi maupun Nasrani dengan baik. Beliau pun memuliakan mereka. Dikala ada di antara mereka yang sakit, beliau pun akan menjenguknya. Dan dikala mereka memberikan hadiah kepada beliau, beliau pun menerimanya. Dan beliau pun memberikan hadiah kepada mereka. Inilah sikap yang harus terus kita sebarkan dalam media sosial agar Islam sebagai agama rahmatan lil alamin semakin terjaga kemurniannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.